Begitu banyak sudah kita lalui di dalam tahun ini. Berbagai macam peristiwa, suka duka, tawa tangis, canda bahagia, senang gembira sudah bersama-sama kita lewati. Waktu berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Gurbani Guru Arjan Dev Ji bersabda, "Behti jaat kade drishtana taharat." Hidup kita ini berlalu seperti mengalir seperti sebuah aliran sungai. Kalau bisa sebutnya dimunculkan, Behti jaat kade drishtana taharat. Kenapa Satsanghaji Guruji ibaratkan seperti sebuah sungai? Karena kalau kita lihat banyak kesamaan antara kehidupan kita dengan aliran sebuah sungai. Satsanghaji coba perhatikan bagaimana sungai itu mengalir. Dia mengalir dari hulu sampai dengan ke hilir. Apakah pernah ada sungai itu ketika dia mengalir, dia kembali lagi ke belakang? Apakah Satsanghaji pernah melihat sungai yang demikian? Sungai yang begitu dia mengalir ke arah hilir, tapi dia kembali lagi ke hulu. Apakah ada sungai seperti itu? Apakah ada yang pernah melihat sungai yang demikian? Itu tidak ada satupun yang dia alirannya berbalik, apapun yang terjadi. Sekalinya sungai tadi alirannya terhalangi, sekalipun dia tidak akan bisa kembali, halangannya itu akan dia terjang. Dengan sekuat tenaga air tadi akan terjang. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa bencana namanya banjir bandang. Karena sungai ini dia nggak mau berhenti, dia harus bergerak. Kalau ada yang menghalangi, dia akan hajar itu. Pokoknya dia tugasnya hanya satu, yaitu mengalir. Tugas dia hanya satu, mengalir. Nah, Guru Arjan Dev Ji menggunakan contoh yang sama untuk kehidupan kita ini. Dikatakan bahwa hidup kita ini terus berjalan mengalir dari hulu kehidupan sampai dengan hilirnya nanti, yaitu adalah, dan tidak akan waktunya itu berhenti. Satu detik pun waktu yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak akan kembali lagi. Nah, ini kita perlu pahami Satsanghaji. Terkadang kita begitu terlena, begitu terikat dengan satu peristiwa, sampai lupa bahwa itu pun akan berlalu. Kita terlena dalam kebahagiaan, lupa bahwa kebahagiaan itu pun akan berlalu. Kita luput di dalam kedukaan, lupa bahwa kedukaan itu pun akan berlalu. Semuanya akan berlalu silih berganti. Maka dari itu Satsanghaji, ini satu hal penting yang perlu kita pahami. Baik suka, baik duka, Guru Nanak Dev Ji ajarkan, ini akan terus berganti. Tidak mungkin ada suka-suka terus, senang-senang terus. Kalau duka, duka terus, nggak mungkin. Ini akan silih berganti. Contoh lain yang digunakan oleh Guruji di dalam Gurbani itu adalah sebagaimana orang menggunakan pakaian. Sukha dukha doe dar kapade pehreh jaye manukha. Sukha dukha doe dar kapade. Suka dan duka, dua-duanya ini seperti baju. Pehreh jaye manukha, yang harus dipakai oleh manusia, harus digunakan, akan silih berganti. Tidak mungkin akan duka-duka selamanya, tidak mungkin akan suka selamanya. Nah, mungkin Satsanghaji beberapa waktu lalu kita juga sudah pernah di dalam Sanggat ini membahas satu kisah namanya
satu orang fakir dan juga seorang bernama Syakir. Fakir ini dia adalah seorang Musliman yang setiap tahun menunaikan ibadah haji. Zaman dahulu itu bukan seperti sekarang, kita berkelana, kita melakukan perjalanan itu bisa menggunakan pesawat. Tidak, zaman dahulu orang itu berpindah tempat, berkelana, bepergian, itu berjalan kaki. Dan tinggalnya di mana? Apakah sudah ada hotel? Belum ada. Sudah ada penginapan? Belum ada. Tinggalnya adalah di rumah-rumah penduduk. Jadi si fakir ini, dia sampailah ke satu desa di mana dia tinggal di rumah seorang namanya Syakir. Dia seorang pengusaha. Si Syakir itu sambut si fakir, kasih sewa dengan bagus, kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih akomodasi. Selama 1 malam si fakir tinggal di situ dan kemudian esoknya melanjutkan perjalanannya lagi. Waktu si Syakir ini pergi, dia bilang kepada si fakir ini pergi, dia bilang kepada Syakir, "Khuda kari, semoga Tuhan memberkatimu dan membuatmu dinudin lagi batu bijak. Hari demi hari dapat menjadi lebih maju." Waktu berlalu, si fakir melanjutkan perjalanan ibadahnya. Dia balik lagi setahun kemudian, lewat di desa yang sama, singgahlah dia cari rumahnya yang sama si Syakir. Pada kali ini saat senggeji, ternyata si Syakir ini doanya si fakir tahun lalu dikabulkan oleh Tuhan. Demikian dia memperoleh keberhasilan, dia memperoleh kemajuan. Saat itu dia tinggal di sebuah tempat tinggal yang bagaikan istana. Si fakir lihat itu, dia bilang, "Syakir, luar biasa, apa kirpa baksis rahmat yang tak terhingga telah Tuhan limpahkan sama kau. Bagaimana tahun lalu, bagaimana tahun ini, kita lihat perbedaannya. Sama seperti kemarin, sebelumnya tahun lalunya, tahun ini juga si Syakir melayani fakir dengan luar biasa. Hidangan, makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, beraneka macam, terang-terang dihidangkan, disajikan. Akomodasi ruangan yang nyaman untuk bermalam juga disediakan. Besok harinya kemudian si fakir ini mengucapkan perpisahan lagi. Disebutkan lagi, "Khuda karib, semoga Tuhan terus menerus memberkatimu, kau tetap semakin maju." Dia lanjutkan perjalanan ibadahnya. Dia kembali, tak terasa waktu berlalu 1 tahun kemudian. Dia tunaikan lagi ibadah haji. Dia datang ke desa itu, dia cari tempatnya si Syakir ini, dia nggak ketemu. Dia cari-cari lagi, dia ingat-ingat lagi, dia pastikan bahwa di depan inilah dulu rumahnya si Syakir. Tapi kok sekarang rumahnya ini udah rumput tinggi-tinggi tumbuh, udah kelihatan tidak terawat, udah kelihatan nggak rapi, kosong. Dia tanya ke penduduk desa, "Yang tinggal di sini itu namanya si Syakir, kemana dia perginya? Dulu dia rumahnya di sini kan?" "Betul," kata penduduk desa, "ini rumahnya si Syakir." "Syakirnya kemana?" tanya si fakir tadi. "Kau nggak tahu, kau orang dari mana? Si Syakir itu udah kehilangan semua-muanya, dia udah nggak punya apa-apa lagi." Si fakir tadi nangis, dia mulai mengucurkan air mata. "Kok bisa? Di mana dia tinggal sekarang?" "Itu dia tinggal di sana." Orang penduduk desa kasih tahu ada sebuah gubuk. Datanglah si fakir ini, jumpain si Syakir tadi. Nangis-nangis si fakir ini. Dia bilang, "Apa yang terjadi? Waktu aku pergi aku doakan kau ini semakin maju. Tapi kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Dulu kau istana, kau punya tinggal di sana, sekarang kau tinggal di gubuk ini." Si Syakir bilang, "Fakir, Rab de raza vich khush rehna chahiye." Fakir tadi dia begitu tersentuh sekali dengan ucapan Syakir.
Artinya adalah fakir, kita harus bisa senang menerima setiap reza atau kehendaknya dari Tuhan. Apa yang dibilang kehendak, apa yang dibilang reza itu adalah segala sesuatu yang berada di luar kendali kita, yang gak bisa kita kontrol, itulah dibilang reza. Itulah dibilang hukam, itulah dibilang kehendak. Kalau di dalam Japji, Guru Nanak Dev Ji bilang hukam rajai nanak likhya, hukam rajai, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam itu si fakir berbeda dengan tahun sebelumnya, dia disajikan roti-roti yang kering, cuman pakai mekhan aja. Tahun lalu macam-macam hidangan, macam-macam makanan enak, yang lezat, yang nikmat. Tahun ini hanya roti kering sama mekhan itu aja yang disajikan. Tahun lalu tidurnya di atas tempat tidur yang begitu empuk, begitu sangat enjoyable. Hari ini tidurnya di dalam bubuk. Sangat sederhana. Jadi waktu berlalu, besoknya si Syakir berpisah dengan fakir itu. Fakir sambil nangis-nangis lagi, dibilang lagi, Khuda kare, semoga Tuhan segera mengakhiri masa-masa penderitaan ini. Si Syakir bilang, Fakir, kau masih belum paham juga ya. Rabade reza vicha khush rehna chahiye. Ini pun harus disyukuri. Rahasia ilahi Tuhan tadi pasti ada satu maksudnya. Kalau Guru Arjan Dev Ji bilang, masa yang gak enak itu pun, masa yang gak baik itu pun harus kita lalui dengan perasaan bahagia. Itu sebutnya tana mana kata sir vice sab arpi vice agani aap jalai. Itu coba dimunculkan juga. Pakha feri pani toma jo deva so khai. Nah, di dalam syabat itu Guru Arjan Dev Ji bilang dukha vice sukha manai. Di dalam duka pun kita harus bisa merasakan kebahagiaan. Gimana caranya? Tetap selalu bersyukur. Itulah caranya. Tetap selalu bersyukur. Dukha vice sukha manai. Jadi singkat cerita saya sengkejip, si fakir tadi lanjutkan perjalanan ibadahnya. 1 tahun singkat cerita berlalu lagi, si fakir lanjutkan lagi. Setiap tahun bagaimana dia punya rutinitas lakukan ibadah itu. Tahun berikutnya datang lagi, lewat di desa yang sama lagi, dia cari lagi gubuknya si Syakir tadi. Dia cari, nggak ketemu lagi. Dia yakin lagi itulah tempat di mana Syakir itu tinggal. Tanya lagi dia sama orang desa, di mana sih Syakir ini tinggal? Dia tinggal ini, gubuk ini dulu rumah dia. Iya, sekarang dia tinggal di mana? Diantarkanlah dia, terheran-heran, terkesima. Ternyata kali ini dia tinggalnya jauh di bangunan yang lebih besar daripada tempat dia tinggalnya tahun lalu. Si fakir tadi dengan heran-heran ini, dia coba di dalam pikirannya ini, dia bayangin yang terjadi ini apa sih sebenarnya sama si Syakir ini. Dia tinggal di rumah yang biasa, dia pindah ke yang lebih luar biasa, terus dia pindah di gubuk, sekarang dia tinggalnya di tempat yang megah seperti ini, seperti istana. Dia masuk lagi, dia tanya lagi, Fakir apa, Syakir apa yang terjadi? Itulah aku bilangkan sama kau Fakir, kata Syakir, Rabade reza vicha khush rehna chahiye. Harus senang, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh ya Ki, apa yang terjadi? Gubuk yang aku tinggal itu adalah milik satu orang tuan tanah. Aku jadi pelayan dia. Bayangin ya, orang yang dulu punya begitu banyak pelayan, sekarang dia sendiri yang jadi pelayan. Roda itu berputar, dibilang, itulah dia. Terus apa yang terjadi? Tuan tanah itu tadi
dia nggak punya keturunan. Aku melakukan pelayanan sama dia dengan benar-benar, dengan tulus ikhlas, dengan hati, dengan semangat. Di akhir hidupnya, dia akhirnya menyerahkan semua tanah yang dia miliki itu kepada si Syakir. Jadi balik lagi kondisinya, tapi justru lebih di atas daripada yang sebelum-sebelumnya. Oh, ini betah, gak ada yang tahu. Jadi si fakir itu kemudian dia senang sekali, dia makan lagi yang nikmat, hidangan-hidangan, sajian-sajian, dia disiapkan akomodasi yang bagus lagi. Dia senang sekali. Waktu berpisah, besoknya dia bilang lagi, "Cenggah ya." "Oh, zemana lang ya," katanya. Bagus lah, itu zaman-zaman itu udah lewat. Si Syakir bilang, "Ini fakir, tu aja ini samja," katanya. Kau nggak ngerti juga ya bahwa Rabe de Reza Bece Khosyrena Caida, harus kita senang di dalam kehendak Tuhan. Baik itu kita dapatnya suka, baik itu kita dapatnya duka. Fakir tadi terus dia lanjutkan lagi ibadahnya. Setahun berlalu, dia sebagaimana tahun sebelumnya, dia mau tunaikan ibadahnya lagi. Dia pergi lewati desa itu, dia cari lagi rumah yang sama. Dia ketemu sama rumahnya, tempatnya itu seperti yang tahun lalu, tapi kali ini orang rame kali. Dia lihat ada yang anak-anak masih umurnya kecil, ada yang remaja, ada yang parubaya, ada yang dewasa, macem-macem. Ramai sekali itu rumah itu. Dia datanglah, dia samperin salah satu yang ada di rumah itu. Dia tanya, ini orang-orang ini berkumpul untuk apa ya? Orang-orang ramai ini semua berkumpul untuk apa? Syakir mana? Kata si fakir. Orang-orang di rumah itu jawab, "Ini kami berkumpul untuk memperingati kematiannya si Syakir beberapa hari yang lalu." Fakir tadi dia terduduk begitu, dia nangis demikian jadi-jadinya. Dia minta kepada keluarga dibawa ke makamnya si Syakir itu, karena Musliman dimakamkan. Di makamnya tadi sebelum dia meninggal, dia udah kasih tahu keluarganya untuk dituliskan Rabe de Reza Bece Khosyrena Caida. Syakir baca itu, dia nangis, dia peluk makamnya kuat-kuat. Dia bilang, "Asli fakir, fakir yang asli, fakir orang suci yang sebenarnya itu adalah kau Syakir, bukan aku, yang mengajari orang-orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan." Waktu akan terus berubah, tidak akan pernah berhenti. Cilmel besiara dunia fani, kalu beakala manubur najani. Maka dari itu dikatakan dunia ini fana, karena tidak ada yang bisa abadi. Semuanya akan berubah, yang tadinya di atas akan jadi di bawah, yang tadinya di bawah akan jadi di atas, dan terus siklus itu berputar saat sengaja. Chinme rau rang ko karai, rau rang kardare, rite pare sakhanave yeh tako bevahare. Ditanya sama Guru Nanak Dev Ji, Tuhan itu dia kerjanya apa? 3 pertanyaan ditanya ke Guru Nanak Dev Ji waktu dasi. Pertama, kalau Tuhan itu ada, siapa yang ciptakan? Kedua, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia nggak kelihatan? Ketiga, kalau Tuhan itu ada, dia kerjanya ngapain? Panjang nih Syakir. Sesuai topik kita, pertanyaan ketiga dijawab Guru Nanak Dev Ji, "Chinme rau rang ko karai, rau rang kardare, rite pare sakhaname yeh tako bevahare." Inilah kerjaannya Tuhan.
menjalankan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya dalam sekejap. Seseorang yang bisa punya segala-galanya, kehilangan segala-galanya. Seseorang yang gak punya apa-apa bisa memiliki segala-galanya. Cinemen dalam satu kejap. Rite pare sakanawe yehtaku bebare. Yang tadinya kosong melompong kelontang kosong, tiba-tiba jadi penuh. Yang tadinya penuh jadi kosong melompong. Itulah permainannya Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak mengerti, kita nggak bisa terka yang namanya rahasia ilahi tadi. Tetapi yang kita bisa ambil dari ajaran Gurbani itu adalah dukha bicesu kemanai, untuk bisa senantiasa mensyukuri apapun yang bisa, apapun yang ada, apapun yang kita rasakan saat ini. Kalau orang-orang bersyukur hanya di saat satu peristiwa yang membahagiakan, guru-guruji kita, dimulai dari Guru Nanak Devji bilang, kita ini harus bersyukur di saat kondisi dukkha bukha sada mar, di kondisi lapar, di kondisi sengsara, bahkan di kondisi kehilangan seseorang. Ketia dukkha bukha sada mar ebe dat teri datar. Tak terhingga orang-orang yang kelaparan, tak terhingga orang-orang yang menderita, tak terhingga orang yang kehilangan nyawanya. Tapi wahai Tuhan, ini semua juga adalah pemberian. Coba saat sengaja bayangin aja ya, orang gak bisa meninggal. Apa yang terjadi kalau orang dia gak meninggal dalam hidupnya? Bhagat Fridji punya satu slok, Jeso varya jivana pihitan husikhe. Orang bisa hidup ratusan tahun, tapi setelah dia ratusan tahun itu dia jalani, apa yang terjadi? Tubuhnya itu akan lama-lama mengering, lama-lama habis tergerogoti dan akhirnya tinggal debu aja. Jeso varya jivana. Yang satu lagi coba dianterin, Jeso varya jivana pi pakai B, pi tanah husike. Maka dari itu saat segaji, umur itu adalah bagian daripada rahasia ilahi tadi. Umur itu tidak ada yang tahu. Kalau Guruji bilang dalam Bani lagi, yang meminta kepada guru, ini kita berbicara dari Bani aja ya saat sengaji. Nanti kalau ada sekiranya yang kurang bisa diterima gitu, atau kalau mau protes langsung ke Guruji. Jadi Guruji bilang bahwa जीवन लोड़े सो परम मोह नानक तेऊ गवार गण काल सब दिवस सास नहीं बदन कटन तिल सार जीवन लोड़े सो परम मोह नानक तेऊ गवार. Barang siapa menginginkan dia punya umurnya panjang aja, ini adalah simbol ciri-ciri kebodohan orang. Karena apa? Guru dware hoye soji paesi. Harusnya yang dia mohon itu adalah pengertian, pemahaman, soji, kirpa, rahman, anugerah, supaya hidup dia ini berapa banyak yang dialokasikan oleh Tuhan itu bisa dia jalani dengan baik. Hidup dia ini bisa jadi rahmat, berkat, enggak hanya untuk dia tapi untuk orang lain juga. Yang perlu diminta adalah apa? Kirpa itu tadi. Kirpa, bakshis, rahmat. Dan saat sengaji kita bersatu di dalam senggat pada malam hari ini, itu adalah untuk memohon itu. Kirpa, bakshis, rahmat tadi, supaya di tahun yang akan datang itu bisa kita lalui dari dalam pendampingan dan perlindungan dari
Guru Maharaj. Tapi kita perlu ngerti bahwa yang namanya orang udah dapat kirpa itu bukan berarti hidup dia itu terbebas dari kedukaan, terbebas dari kemalangan, terbebas dari ujian, cobaan. Bukan. Yang namanya kirpa itu bukan itu saat sengaja. Karena apa? Kita nggak usah lagi terlalu dalam ke dalam bani. Kita lihat aja sejarah guru-guruji kita itu. Saat sengaja sebutin aja guru mana yang hidupnya itu nggak ada ujian. Coba. Guru mana yang hidupnya itu nggak ada tantangan? Apakah berarti guruji kita dulu nggak dapat kirpa dari Tuhan? Apakah guruji kita nggak dapat rahmat dari Tuhan? Guru Teik Bahadur kepalanya dipenggal, Guru Hari Krishna Sahib kena wabah kolera, Guru Gobind Singh yang baru kita lalui kemarin peristiwa syahid di hafta itu, bagaimana yang dilalui oleh Guru Gobind Singh dukha taklifnya itu saya bilang itu nggak bisa dideskripsikan. Di satu sisi dulu Guru Gobind Singh tinggal di dalam istana di Anandapur, punya begitu banyak sewak, punya begitu banyak pelayan dengan segala kemewahan, fasilitas, pakaiannya Guru Gobind Singh sendiri di dalam sejarah dibilang sekali Guru Gobind Singh dalam satu hari pakaiannya itu lebih daripada 50.000 rupiah pada masa itu. Kalau pada hari ini dirupiahkan mungkin itu adalah ratusan juta, miliaran itu pakaian Guru Gobind Singh, termasuk pernak-pernik keleginya dan segala macamnya, dengan segala macam kemewahan, kenyamanan, pengawal lengkap. Tapi di satu sisi begitu selesai cempor, Guruji itu keluar dari benteng, bahkan sendal aja Guruji nggak pakai. Baju cola yang dipakai itu pun udah koyak-koyak. Jalan sendirian di tengah malam. Kakinya berlumpuran dengan tanah dan darah karena kena duri-duri yang tajam. Sendiri, nggak pakai kelgi, nggak naik koda, dan bawa satu telawar aja itu juga nggak ada sarungnya. Kehilangan segala-galanya, tapi itulah Guru Gobind Singh mengajarkan sama kita bagaimana kita menghadapi kedukaan itu. Udah itu dilalui, nggak hanya berakhir sampai di situ. Pengkhianatan dilakukan oleh Puran Masanda itu, saat sengaja mungkin kita bisa ingat sedikit saksinya 5 menit terakhir ini. Diketok Guru Gobind Singh malam hari, tengah malam setelah beliau itu keluar dari benteng Cengkor, janjian sama Pak Idea Singh, Pak Iteram Singh, Pak Imana Singh bahwa kita ikuti rasi bintang ini. Kalau kita berjalan 4 sekaligus, kita gampang diketahui, gampang dilacak. Kita ikuti aja, kita pencar, tapi ikuti rasi bintang itu, kita akan bertemu di satu tempat. Guru Gobind Singh jalan, masuklah ke Machiwada itu. Guru Gobind Singh ingat, dulu berapa bulan yang lalu Puran Masanda mohon-mohon sama Guruji supaya datang ke rumahnya. Masanda ini adalah orang yang ditunjuk oleh Guruji sebagai perwakilan di tempat, di area dia tinggal. Puran Masanda itu perwakilan guru di Machiwada dan sekitarnya. Diketok sama Guru Gobind Singh setelah diantar juga sama seorang Baman. Baman itu di satu kolam dia mau mandi. Mereka punya mertuela jam 2, jam 3 pagi. Guru Gobind Singh tanya sama orang tadi, sama Brahman tadi, di sini ada satu orang namanya Puran Masanda. Dia tinggal di mana? Brahman itu pakai satu lampu gitu, dia lihat Guru Gobind Singh dari atas sampai bawah. Dia kasihan, bajunya compang-camping, basah, kakinya lumpur, darah. Dia bilang, aku antar kau ke si rumahnya Puran Masanda. Diketok Guru Gobind Singh Puran Masanda punya rumah tadi. Dibukalah sama seorang pelayan namanya Pai Jona. Pai Jona ini seumur dia nggak pernah lihat Guru Gobind Singh, tapi begitu dia buka pintu, dia lihat ini sosok wajahnya
ceherenya punya nur, berseri-seri. Ini bukan orang biasa katanya. Konaho katanya, kita ayo siapa, dari mana? Guruji bilang, guru dari Anandapur Sahib mau ketemu Purun. Dia gemetar langsung, si Pai Jona tadi gemetar. Guru Gobind Singh Ji dari Anandapur dengan kondisi seperti itu, baju compang-camping, kaki berdarah-darah, lumpur di mana-mana, nggak ada apa-apa, nggak ada koda, nggak ada baj, nggak ada kelki. Dia gemeter, dia lari. Orang dulu tinggal di Cobara, di bawah itu buat dengar punya kandang, hewan-hewan, pelayan tidur di bawah, bosnya tidur di atas. Dia lari-lari semangat, dia pikir Purun Masanta ini pasti dia akan semangat kali dia layani Guru Gobind Singh Ji. Dia ketok pintunya si Purun Masanta tadi, cepet buka pintu, cepet. Guru Gobind Singh Ji datang, Purun Masanta buka pintu. Siapa? Kenapa? Guru Gobind Singh Ji datang. Terus apa kau bilang? Aku bilang kau ada di atas, aku panggil. Bodohnya kau, katanya. Kau tahu ini di luar ini mata-mata mugel lagi keliling di mana-mana. Kita taruh Guru Gobind Singh Ji di rumah ini, tamat kita, selesai kita. Lihat apa yang terjadi dengan mutiara merah, dimasukkan ke penggiling itu satu keluarga itu. Bagaimana orang buat jus tebu itu dimasuk ke dalam penggilingan itu, si baba mutiara merah dimasukkan ke penggilingan itu satu keluarga. Coba bayangin. Masih mau lagi kita bantu Guru Gobind Singh? Bilang sama dia, aku gak ada di rumah detik ini juga, secepat-cepatnya angkat kaki. Coba bayangin, ini perwakilan guru. Orang yang harusnya paling dekat dengan guru dipilih oleh guru secara langsung, justru pada saat paling dibutuhkan ini dia mengkhianati. Jadi si Pai Jona tadi dia turun tangga pelan-pelan dia turun. Dia pikir, apa ini harus aku bilang ke Guru Gobind Singh Ji? Apa harus aku bilang ke Guru Gobind Singh Ji? Dia sambil ragu-ragu gitu, dipanggil Guru Gobind Singh Ji, Pai Jona aja. Aku udah dengar semuanya, aku udah dengar. Siapa yang bisa sangka orang yang ngomongannya itu baik, dia ajak aku ke rumahnya, dia minta aku datang. Pada saat ini dia suruh aku angkat kaki dari rumahnya. Dulu dia udah ngaku, makanya aku datang, katanya. Pai Jona terus dia seberapa dia bisa bantu, dia lap kaki Guru Gobind Singh Ji, dia perban, dia balut kaki-kaki yang kena duri itu tadi, pelan-pelan dia bersihkan. Dan dia nangis, dia bilang sama Guru Gobind Singh Ji, aku gak pernah mengeluh sama Tuhan tentang kondisiku, tapi hari ini aku mengeluh, Tuhan, kenapa sama aku gak ada gubuk kecil aja ya? Kalau aku ada tempat gubuk kecil aja, Guru Gobind Singh Ji pada hari ini bisa beristirahat di tempat itu. Keluar Guru Gobind Singh Ji, Pai Jona kasih satu tenda. Tenda ini adalah kendi. Dalamnya dia taruh minyak, atasnya dia taruh suhu, dia bakar. Guru Gobind Singh Ji di depan itu ada hutan sangat lebat namanya Machiwara. Ini tenda kau bawa. Cahayanya bisa menerangi jalan, panasnya bisa menghangatkan tubuh. Tenda itu dibawa 1 jam, 2 jam, itu pun minyaknya habis. Saat sengaja kalau lihat gambarnya, Guru Gobind Singh Ji tidur di atas batu-batuan dengan bantal sebuah kendi itu. Itulah kendi pemberiannya si Pai Jona. Tenda itu pemberiannya Pai Jona. Sampailah di hutan Machiwara, di hutan lebat itu, Guru Gobind Singh Ji kemudian mengucapkan Kyal Patshahi Dasmi Mitra Pyarino Alamhidata Kehena. Inilah namanya Dukha Vecha Sukha Menai. Di dalam kedukaan sekalipun tetap bisa merasa bahagia. Inilah wujud kirpa yang kita bahas tadi. Inilah wujud kirpa, inilah wujud rahmat. Kirpa itu bukan berarti orang dapat kirpa hidupnya itu nggak ada masalah, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada tantangan. Kirpa itu adalah ketika orang hidup penuh dengan banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan, dia tetap tegar,
Dia tidak goyah, dia tidak jatuh, dia tidak mengeluh, tapi justru dia bisa mensyukuri keadaan itu. Guru Bensenji kasih contoh nyata. Nggak hanya omong kosong aja Guru Bani, nggak hanya omong kosong aja Guruji. Kita dikasih tahu, dan karena itulah saat Senggaji pada hari ini kita memohon kirpa. Dibilang kalau kita bersatu di dalam Sengget malam tahun baru ini, apakah jaminan 2024 itu kita akan senang terus? Sama sekali tidak ada jaminan. Tapi jaminan yang bersatu di dalam Sengget, yang dengan eke mana eke cetoke memohon kirpa dari Guruji, maka 2024 dia akan dipenuhi dengan kirpa itu tadi. Sehingga di setiap duka, di setiap musibah, di setiap ujian, di setiap cobaan, dia tetap bisa kuat menghadapi itu semua. Karena balik lagi tadi awal, gak mungkin hidup itu suka-suka terus, senang-senang terus, bahagia-bahagia, gak mungkin. Ada suka, ada duka. Bagaimana menghadapi duka? Di sini semua sudah ditulis, sejarah kita begitu luas, Guruji sampaikan kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita selami, untuk kita pahami, manfaatnya akan kita nikmati. Guru Maharaj kirpakan, semoga rahmat kirpa dari Guru senantiasa ada bersama dengan kita. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wahai Guru Jika, Wahai Guru Jiki Fatih.